pada perjanjian lama saat Nuh dan keluarganya masuk bahtera, kan? Hewan juga dimasukkan sepasang ke dalamnya. Mau nanya nih, itu ikan dan makhluk laut itu dimasukkan nggak ke dalam bahtera gitu ya? Peduli loh sama ikan. Hanya ya hewan yang darat aja kan yang dimasukin ke dalam bahtera. Nah, makhluk laut termasuk ikan itu kan bagaimana hidup dengan air yang begitu melimpah ruah? Saya juga bingung ya. Gimana ya? Ikan pernah diajarin berenang nggak? Gitu. Nggak. Nggak alami bisa berenang. Terutama ikan air tawar nih. Contoh bosu. Apakah bisa hidup dengan keadaan pada itu? Mungkin pada situ kan air begitu banyak, air laut, air tawar bergabung. Jadi ikan air laut sama ikan tawar mati nggak nih gitu ya? Oke, kita lihat. Nih salah satu lukisan terkenal, saya juga suka ya. Dilukis oleh Edward Hicks, American Fox Painter, tahun 1846. Mungkin mahal harganya ya. Ada ikan nggak di sini? Nggak ada. Oke. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah, ini Kejadian 6 ayat 17 ya. Meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Pada Tuhan ngomong pada Nuh. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, kau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala yang makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya. Bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang, melata di muka bumi, dari semua itu harus datang satu pasang padamu, supaya terpelihara hidupnya. Ya, dari sini kita bisa lihat, tidak ada ikan. Adanya binatang yang melata. Ada juga burung, karena burung kan nggak mungkin selamanya terbang. Harus ada tempat singgah. Gitu ya. Semua binatang yang melata di bumi dikatakan situ. Oke. Kisah ini dicatat juga memberikan penjelasan bahwa Allah murka dengan dosa. Oke. Bumi pernah dibersihkan oleh air. Ya. Kisah Nuh ini. Mengapa air? Karena air lambang pembersihan dan pemurnian, ya. Maka ini juga ada istilahnya ada kaitannya gitu ya, ada hubungannya tentang baptisan juga. Mengapa menggunakan air? Karena konsisten kalau misalkan angin itu, api itu menyucikan, air itu membersihkan pemurnian, maka baptis menggunakan air. Ya, mengkaitkan baptisan kita dalam air bah dan air sebagai lambang dalam baptisan kita juga Kristus, gitu ya. Baptisan kita saat ini di gereja. Nah, begitu. Saya yakin masih ada yang tidak dapat dikumpulkan oleh Nuh, karena binatang apa saja dikumpulkan jenisnya tidak dicatat di Alkitab. Tidak ditulis jerapah berapa pasang, gajah berapa ekor, gitu. Tidak ya. Sekali lagi, Alkitab itu firman Tuhan dan bukan buku sains, bukan juga buku sejarah, bukan. Dicatat di dalam catatan yang cukup dan membawa pengertian kepada Allah, begitu ya. Jadi saya yakin juga kayaknya Nuh tidak cukup keliling dunia untuk ngumpulin binatang-binatang yang sudah tersebar, begitu ya. Atau misalkan lalat, apakah lalat ditangkepin satu-satu sepasang, yang lain dipisahin, nyamuk gitu ya, kecoa. Atau kalau mikroba gimana? Mikroba kan binatang besar satu gitu ya, makhluk besar satu, gimana gitu ya. Saya yakin apa yang dia lihat, apa yang dia bisa ada sekitarnya, dia selamatkan. Tujuannya adalah suatu kehidupan selanjutnya, gitu ya. Jadi ikan sih menurut saya mungkin tidak dimaksud bahtera, ya. Tapi di ayat yang pasal 7 ayat 2 ada yang satu pasang, tapi binatang yang tidak haram 7 pasang. Ya, Bapak Ibu bisa lihat 7 pasang. Ada yang 1 pasang, ada yang 7 pasang. Mungkin maksudnya tidak haram itu untuk persembahan kail ya. Begitu. Nah, ikan gimana nasibnya nih? Saya sempat berpikir bingung. Ikan gimana nasibnya? Saya yakin Tuhan itu memelihara. Ya, di dalam Matius dikatakan, kamu orang yang tidak percaya, khawatir akan masa depan. Lihat burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan hiasi dan sebagainya. Ikan, binatang di air pasti Tuhan pelihara. Ya, walaupun ada yang mati, ya, dan sebagainya, Tuhan pasti pelihara binatang. Ya, tapi juga hidup kita, apa kita khawatir gitu ya. Nah, itu pelajaran rohani yang bisa kita pelajari.